Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Prapti Saidi. Today we will learn about English, and for my YouTube channel there are tips and tricks and many more. So everybody prepare yourself with book and pen, and don't forget to like, comment and subscribe for my YouTube channel. Well, enjoy listening, enjoy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, you meet me with Miss Prapti today. Hai sobat YouTube, gimana kabarnya? Semuanya semoga kalian baik-baik aja ya dan sehat selalu. Bila kalian mendapatkan hal-hal yang baik dan materi juga ilmu dari Miss Prapti, jangan lupa like dan subscribe ya. Well, today I want to give explanation about how to have tricks and tips, short tips and tricks, how to answer a text or reading text easily. Kali ini Miss akan menyampaikan materi tentang bagaimana sih kita mengakalin untuk menjawab text reading dengan mudah dan cepat. Now, our chapter today is about text analysis, how to answer explanation text based on critical thinking and text analysis or text analogy. Well, text analysis based on the concept, the questions are mostly from first, generic structures. Ketika kita menganalisis teks sesuai dengan konsep, biasanya soalnya itu dari contoh yang bagaimana atau kebanyakannya yang bagaimana. Yang pertama adalah generic structures, dan contoh soalnya biasanya adalah berkalimat berikut. The first paragraph above is called. Kalimat pertama atau paragraf pertama di teks tersebut itu disebut dengan, nah ini adalah konsep dari generic structure. Okay, the second question usually are social functions of the text. Nah, biasanya untuk soal teks konsep biasanya itu adalah menanyakan tentang fungsi sosial. Nah, untuk versi lama biasanya menggunakan kalimat what is the purpose of the text above. Kalimat di atas atau pertanyaan di atas itu memiliki tujuan apa, atau teks di atas bertujuan untuk. Lalu ada juga versi terbaru, what is the writer intention to write the text. Ini betul-betul yang versi sekarang. Biasanya pembuat soal tidak ingin bahwa pembaca ataupun siswa-siswinya itu terlalu letterlek dengan konsep, maka bahasanya tuh diubah menjadi, sebetulnya penulis ini memberikan perhatian menulis teks di atas itu bertujuan untuk, maka kalimatnya adalah what is the writer intention to write the text. Well, continue. Biasanya teks atau soal yang berupa konsep itu dari contoh third, text question concept of type of the text, biasanya menanyakan tipe atau genre dari teks tersebut. What is the type of the text above? Ini adalah kalimat pertanyaannya. Apakah tipe teks tersebut? Bisa juga jawabannya adalah descriptive text, explanation text, atau discussion text, dan lain sebagainya. Lalu, so the next, usually we find concept questions such as lexicogrammatical features. Lexicogrammatical features, it can be identified by question. Example, what is the tense mostly used in explanation text? Artinya, di text explanation kebanyakan kalimat-kalimatnya menggunakan tenses apa. Ini adalah versi lama. Yang versi baru, we can find such example of question. The rainbow occurs when the rain is happens followed by the rays of the sun shines on the sky. Artinya biasanya adalah dengan kalimat yang ada di teks. Nah, lalu biasanya disertai dengan kata-kata kalimat di atas menggunakan tenses apa gitu. The rainbow occurs when the rain is happens followed by the rest of the sun shines. So continue by what is the tense mostly used in the text.
Or what is the tense in the sentence? Di kalimat itu tensesnya menggunakan tenses apa? Nah, biasanya jawabannya adalah menggunakan it is simple present tense because we find is, or it is passive voice because we find is happens to be and verb 3. Next, text analysis based on comprehending text. Menganalisis teks sesuai dengan pemahaman atau lebih ke memahami teks or comprehending text. Question in the type of, usually we find the question of in the type of comprehending text such as asking about title, asking about theme, asking about main idea of the text. So we can identify one by one the title, such example by, can you identify what title is the text above? Bisakah kamu mengidentifikasi judul dari teks di atas itu apa? So the theme of the text, can you guess what theme is the best or the text above? Bisakah kamu mengidentifikasi tema dari teks di atas itu adalah tema apa? Is title, it is cakupan sedikit, but theme is cakupan luas. Dan kita biasanya menemukan title itu apabila sesuatu hal atau kata di dalam teks itu diulang-ulang lebih dari 3 kali. Atau sedangkan tema itu cakupan apa, misalnya tentang olahraga, tentang menjaga lingkungan, atau yang lain sebagainya. So, text analysis by comprehending text is by main idea of the text. So such example of the question, what is the main idea of the text? What is the main idea of first or last paragraph? Ide pokok dari teks di atas itu apa? Atau what is the main idea of the last paragraph? Paragraf terakhir itu adalah ide pokoknya apa, dan lain sebagainya. Inferring text. What can you infer from the text above? It is example of the question. Inferring text itu apa sih? Inferring text itu adalah mencari makna tersirat. Dan pertanyaannya biasanya, what can you infer from the text above? Apa yang kamu bisa simpulkan dari teks di atas? Makna tersirat itu adalah makna yang terkandung pesan yang disampaikan dari teks di atas, atau teks yang disampaikan sebelumnya. Concluding text. What is concluding text? What can you conclude from the text above? Ini adalah, it is such example same for inferring and concluding. Concluding little same or little similar with inferring text. Untuk concluding text ini adalah hampir sama dengan inferring text. Bedanya untuk concluding text ini biasanya hanya teks itu mencakup tentang apa, tidak berkaitan dengan makna tersiratnya, tetapi hanya tentang aja. Okay, main idea of the text. Main idea of the text is the same with question before. What is the text talk about? What is the text about? Biasanya di setiap paragraf itu di awal atau di akhir, nah ini berkaitan dengan deduktif dan induktif, yaitu mencari pokok pikiran atau ide pokok dari sebuah paragraf atau sebuah teks yang membicarakan tentang sesuatu hal. So, whole text about. Jadi keseluruhan teks itu membicarakan tentang apa? What is the whole text talk about? Teks itu, dari keseluruhan teks itu membicarakan tentang apa? Atau understanding the text contents, synonym or antonym. So, the example, the tsunami occurs when the rocks displaced. The underlined word similar with. Jadi, teks yang menanyakan tentang sinonim dan antonim ini adalah yang ditanyakan lebih ke keilmiahan bahasa yang dimiliki oleh seorang siswa. Jadi dia menanyakan kata, vocabulary, tenses, similar, antonym, opposite meaning, and another. Okay, so we can continue example of text analysis. Kali ini kita berfokus cara mengakali bagaimana supaya kita menjawab reading dengan cepat. Contohnya,
Recycling is a collection, processing, and reuse of materials that would otherwise be thrown away. Setiap paragraf kita pasti akan kehabisan waktu jika kita menjawab teks dan membaca satu-satu lalu menerkannya dalam pikiran kita. Nah, biasanya trik yang sangat mudah untuk menjawab teks itu adalah membaca cepat. Kita harus membaca minimal kalimat pertama atau kedua setiap paragrafnya. Dari sini kita bisa tahu penulis itu menyampaikan tentang apa dan dia itu ingin berfokus pada hal apa. Biasanya pokok pikirannya adalah ditempatkan di kalimat pertama. Recycling is a collection, processing, and reuse of materials. Oh, berarti tentang daur ulang. Jadi daur ulang itu adalah sebuah pengumpulan dan proses dan juga menggunakan kembali bahan-bahan atau yang lainnya yang sudah tidak digunakan. Itu paragraf kedua. In general, using recycled materials to use new products costs less and requires less energy than using new materials. Ini adalah pokok pikiran di paragraf kedua. Secara keseluruhan, menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang untuk membuat produk baru itu harganya bisa harganya lebih murah and requires less energy dan akan mempersyaratkan energi yang tidak terlalu mahal than using the new materials, daripada menggunakan barang-barang yang baru. Seperti itu. Well, so set paragraph. Paper products that can be recycled include cardboard, containers, wrapping paper, and office paper. Produk-produk yang terbuat dari kertas yang bisa didaur ulang meliputi cardboard container, wrapping paper, and office paper. Kertas atau kertas-kertas pembungkus dan lain sebagainya. The paper goes to processing plants where it is mixed with hot water and turned into pulp. Ini adalah pokok pikiran kalimat keempat atau paragraf keempat. Lalu paragraf terakhirnya, the clean up pulp is mixed in the new wood fibers to be made into paper again. Ini adalah tahapan akhir setelah didaur ulang. Ternyata kertas-kertas itu bisa digunakan kembali setelah proses yang sangat lama. Example of questions. The following things can be recycled except. Oke, kita harus mencari teks cepat. Ya, apa saja yang bisa di recycling? Di sini ada di kalimat pertama, yaitu materials ranging from precious metal, from broken glass, from newspaper, plastic, spoon, and can be recycled. Nah, di sini kita bisa lihat di pertanyaannya, precious metals ada, broken glass ada, old newspaper ada, plastik ada. Yang tidak ada adalah fresh vegetable. Jadi jawabannya adalah I. Nah, ini adalah taktik membaca cepat. Kita ke pertanyaan dulu baru ke teks. Which of the following is not benefits of recycling? It costs much money for the processing. It costs less to make new products. It requires less energy. It can reduce pollution. It reduces the demand for high pollution alternative. Jawabannya adalah I. Oke, dan gitu juga selanjutnya. Yang terakhir adalah what is the third step of the recycling paper products? Nah, ini adalah pertanyaan tersurat. Pertanyaan tersurat artinya kita harus mencari di teks karena ini ada di teks jawabannya. Di step yang ketiga, ketika mendaur ulang kertas, step ketiganya adalah titik. Jawabannya adalah C, dan ini kita harus bisa cepat-cepat. Kita 1, 2, 3 gitu. Recycling berarti jawabannya adalah I. Jawabannya adalah C. Screen and filter the pulp to remove smaller contaminator. Lalu ada pertanyaan terakhir, can make use of the inks after being separated from the paper fibers by doing the following except mix it with the pulp. Oke, ini semua adalah taktik cara supaya kita bisa menjawab text reading dengan cepat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sangat bermanfaat buat kalian dan mudah-mudahan kalian bisa mudah dalam menjawab soal reading ataupun soal-soal yang berkaitan dengan reading. Lebih meningkat lagi adalah TOEFL ataupun IELTS. Jangan pernah menyerah ya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa share and subscribe
Happy watching for my next video. Thank you. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.